Saat ini saya berada di tengah alam yang indah dan menyenangkan. Kicauan burung-burung, bunyi air yang mengalir, dan hamparan daun-daun hijau beraneka ragam memberikan kesegaran dan ketenangan di hati. Alam juga menyediakan kekayaan bunyi yang dikenal dengan musik untuk kebahagiaan manusia. Dalam tayangan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai manfaat musik bagi manusia dengan topik musik sehat. Nah, musik ada di dalam lingkungan kita, di alam di sekitar kita. Mulai dari anak-anak kecil yang ditidurkan oleh mama atau papanya. Kemudian ketika kita di mobil, kita mendengar radio, siaran-siaran semuanya menggunakan musik. Anda berbelanja, Anda juga mendengarkan musik. Anda beribadah, Anda memetaskan musik atau memainkan dan menyanyikan musik. Di upacara-upacara kenegaraan ada musik di sana. Radio seperti yang saya sebutkan tadi, kaset, CD, semua itu adalah produk-produk yang merekord atau mengabadikan musik. Kita bisa nikmati di mana-mana. Di film, di sinetron, tidak mungkin mereka tidak menggunakan musik. Di sosial media apalagi. Saat ini orang-orang berstatus, kalau hanya gambar bergerak itu kurang. Namun jika disertai dengan latar belakang musik akan lebih heboh, bukan? Coba Anda bayangkan bagaimana mengupload video tanpa musik. Pasti tidak akan menggelegar. Nah, kegiatan manusia lainnya yang memerlukan musik adalah seperti menari. Kemudian di tempat-tempat tertentu musik itu menjadi komoditi yang sebuah keharusan, seperti di klub hiburan atau di klub-klub karaoke, di pusat kebugaran, aerobik, bahkan di tempat yoga. Musik menjadi alat bantu yang vital dalam setiap kegiatan. Bagaimana sehingga musik dapat membuat kita sehat, membuat kita sempurna, kita bersemangat, kita bugar, cerdas, dan tanggap dengan lingkungan sekitar. Dalam tayangan yang singkat ini, saya akan membahas bagaimana manfaat musik bagi kehidupan manusia dan bagaimana musik dapat membantu kita mencapai kondisi yang sehat, prima sepenuhnya, tubuh, pikiran, dan jiwa atau rohani kita. Nah, bila kondisi sehat, kita bisa melakukan apapun, termasuk kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kan? Secara singkat saya akan memberikan gambaran mengenai apa musik itu. Di sini saya tidak akan berteori, tapi hanya memberikan contoh-contoh sehingga dengan mudah Anda bisa mengenali apa gerangan musik itu. 3 komponen musik yang utama adalah sebuah pola bunyi yang berulang-ulang seperti ini. Kalau saya tepukkan tangan, Anda bisa melihat gerakan nada, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk musik, yaitu irama. Kalau saya berikan nada di dalam irama itu, la 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 la. Nah, setelah saya berikan tinggi rendah nada, maka terciptalah melodi di dalam irama itu. Ini adalah unsur kedua, unsur dasar dalam musik. Unsur yang ketiga adalah kita
bila menyanyikan secara bersama-sama melodi dalam tinggi nada yang berbeda, akan tercipta keselarasan bunyi. Dalam hal ini, dua atau tiga bunyi yang dibunyikan secara serempak akan membentuk nuansa atau warna-warni bunyi yang dikenal dengan harmoni. Nah, di sini saya mungkin bisa mengambil melodi tadi yang saya buat. Ya, saya cantumkan satu nada atau satu melodi dengan tinggi nada yang berbeda. Na 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 na. Ini akan membentuk harmoni bila dinyanyikan secara bersama-sama. Na 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 na. Oke, Anda sudah melihat bagaimana keindahan musik itu bila dinyanyikan dengan dua tinggi nada yang berbeda atau yang dikenal dengan harmoni. Ini hanya penggalan saja. Kalau sama seperti puisi, hanya penggalan satu frase atau satu kalimat saja, kalimat musik. Nah, bagaimana dia akan berkelanjutan sampai kita kenal dengan ada yang namanya lagu, dari pertama pembukaan sampai penutup ada klimaksnya. Nah, alam ini sebenarnya adalah memiliki replika atau irama keindahan yang kalau kita bisa sadari dan bisa nikmati akan memberikan keuntungan yang sangat-sangat positif dalam kehidupan kita semua. Sekarang saya akan masuk pada musik untuk kesehatan tubuh kita. Semua kita tahu bahwa aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik membangun fungsi tulang, sendi, dan otot. Nah, musik dapat memicu dan memacu kita untuk bergerak atau bekerja dengan betah. Malahan musik bisa mengurangi kelelahan atau kepenatan bekerja atau kelelahan berolahraga. Musik memiliki kekuatan untuk mempengaruhi mood Anda, termasuk untuk memulai atau memperpanjang kegiatan fisik Anda, seperti berolahraga atau bekerja. Penelitian dari Brunel University menyimpulkan bahwa musik meningkatkan ketahanan berolahraga. Kemudian, musik tertentu dapat memperpanjang jangka waktu latihan. Penelitian ini membuktikan bahwa latihan dapat menjadi lebih lama 15% saat menggunakan musik. Tempo sekitar 120 sampai 140 ketukan setiap menitnya dapat memperpanjang jangka waktu latihan atau workout. Dan musik tertentu dapat membuat seseorang betah untuk latihan lebih lama. Nah, 4 cara musik mempengaruhi gerakan fisik kita. Yang pertama, secara langsung musik dapat menggugah seseorang untuk bergerak atau berolahraga, atau kita kenal juga dengan exercise. Yang kedua, musik mempertinggi mental arousal atau mentalitas untuk tetap bangkit dan melakukan sesuatu. Ketiga, musik meningkatkan koordinasi motorik. Keempat, beberapa molekul byproduct yang terbentuk ketika latihan pada intensitas yang tinggi, seperti asidosis dan hormon elevasi yang berkontribusi pada fatigue atau kelelahan, dapat dienyahkan dengan musik, yang tentu saja akan menguatkan performa latihan. Ini penelitian dari Smedra dan Baharah yang meneliti tentang pengaruh musik klasik terhadap siklus kelelahan. Jadi musik menolong membuat pekerjaan atau latihan kita menjadi menyenangkan, menjadikan olahraga lebih kepada kesenangan daripada sebuah rutinitas. Bagi Anda yang lelah bekerja fisik seharian, musik sangat membantu untuk melakukan relaksasi dari kepenatan. Gunakanlah musik dengan tempo di bawah 100 ketukan per menit. Lemaskan otot perlahan-lahan selama mungkin yang bisa kita lakukan. Mulai dari 10 hitungan,
sampai ke 20, sampai seberapa lama yang kita bisa. Ini akan membantu kita melemaskan dan memberi kelegaan bagi fisik kita yang sudah lelah beraktivitas seharian. Nah, dengan mendengarkan musik saja, kita bisa memperoleh mood yang baik dan secara tidak langsung memberi kontribusi kepada kegiatan fisik. Bagaimana bila kita sendiri yang melakukan atau memainkan musik? Pasti keuntungannya berlipat ganda, bukan? Kita sudah mendapatkan mood yang baik. Kita juga di saat yang sama bisa mengolah otot tubuh yang terkait dengan instrumen yang kita mainkan. Termasuk juga bila kita menyanyi, kita menggunakan alat instrumen yang ada dalam diri setiap orang, yaitu pita suara. Di saat yang sama, kalau kita memainkan musik, kita juga mengolah otak kita. Keuntungannya berlipat ganda. Ketika Anda memainkan tuts piano dengan 10 jari dan 2 tangan, otot-otot jari dan lengan, juga daerah sekitar paha dan kaki yang menginjal pedal itu secara aktif dan berkoordinasi. Dan akan tercipta koordinasi motorik antara tangan, jari, dan kaki. Ini sebuah latihan yang sangat positif bagi fisik dan pikiran kita. Bagaimana dengan bernyanyi? Bagi Anda yang tidak punya instrumen, ada pita suara yang bisa menghasilkan musik, seperti yang saya lakukan di awal tayangan ini. Alat musik ini sangat istimewa, kita bisa bawa kemana-mana pun, di alam kita bisa membunyikannya, dan kita mampu untuk menyenandungkan tidak saja melodi lagu, tapi juga ada syair, kata-kata, ada pesan secara kata-kata, verbal di sini. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh pita suara. Ketika kita bernyanyi, otot-otot perut dan sistem pernapasan terlibat. Ketika kita bermain biola, gitar, atau meniup suling dan trompet, kita juga menggunakan bagian-bagian tubuh tertentu. Jari, pergelangan tangan, dan sistem pernapasan, dan pita suara kita itu akan bergerak aktif. Di saat yang sama kita menikmati indahnya musik yang meningkatkan mood kita. Jadi jangan Anda lewatkan kesempatan untuk bermain musik. Nah, penelitian menunjukkan bahwa menyanyikan sebuah melodi atau lagu secara bersama-sama mengalirkan dopamin. Nah, ini adalah senyawa kimiawi di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh, yang disebut juga sebagai hormon pengendali emosi. Ini kegiatan menyanyi akan mengalirkan dopamin ke seluruh tubuh, menghasilkan euforia atau kesenangan. Menyanyi paduan suara menghasilkan antibodi imunoglobin A yang memacu sistem kekebalan tubuh kita, khususnya untuk lagu yang bergerak dinamis. Nah, lagu yang bergerak dinamis itu jadi tidak datar-datar saja, deng, 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 dari awal sampai akhir, tapi dia bermain dalam tinggi, rendah nada, panjang, pendek nada, cepat, lambat, kemudian keras, lembut. Itu adalah musik atau lagu yang bergerak dinamis. Kita masuk pada musik untuk kesehatan pikiran. Penelitian mengenai efek musik bagi kecerdasan sudah banyak dilakukan. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Mozart Effect atau efek Mozart, di mana mendengarkan salah satu komposisi buatan Mozart, yaitu Sonata in C Major for 2 Pianos, dapat meningkatkan kemampuan mental siswa.
di mana para siswa menunjukkan pencapaian yang lebih baik dalam tes. Banyak penelitian lain menunjukkan dampak positif dari musik ini untuk aktivitas otak. Beberapa penelitian tentang efek musik terhadap otak adalah ketika pasien disuruh pilih untuk melakukan terapi melalui musik atau melalui penggunaan obat-obatan. Nah, pasien yang memilih terapi dengan menggunakan musik memiliki tingkat ansietas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang menangani ketegangan mereka ya dengan menggunakan obat-obatan. Kemudian, sekumpulan orang mendengarkan 60 macam musik yang mereka belum pernah dengar dan terlihat bahwa semakin banyak aktivitas di daerah nukleus accumbens, suatu wilayah di otak yang membentuk harapan atau ekspektasi, semakin banyak uang yang mereka ingin belanjakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang mendengarkan musik yang disukai dan yang tidak disukai. Rangkaian otak yang meliputi area pemikiran, kesadaran, dan empati tidak terhubung dengan baik saat para partisipan mendengarkan musik yang tidak mereka sukai. Sebaliknya, ketika mereka mendengarkan musik favorit, komponen-komponen tersebut terhubung dengan baik. Jadi Anda bisa lihat korelasi bagaimana musik ini bisa membuat kita lebih cerdas. Musik meningkatkan memori jangka panjang dan menuntun kepada pengembangan otak yang lebih baik bagi mereka yang mulai bermain musik sejak usia muda. Musik juga memperkuat persahabatan bila dinyanyikan atau dimainkan secara bersama-sama, menguatkan daya ingat dan keterampilan membaca. Bermain musik juga membuat perasaan kita senang. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa latihan musik singkat dapat meningkatkan aliran darah ke area kiri dari hemisfer otak, di mana terletak kemampuan menganalisa, pertimbangan rasional, aspek verbal, logika, kemampuan matematika dan ilmu pasti, serta persepsi, perencanaan, penglihatan kanan maupun keterampilan sisi kanan. Performing atau mementaskan musik memupuk mental seseorang dan kepercayaan dirinya. Aktivitas mendengarkan musik saja mampu meningkatkan keterampilan mendengar, meningkatkan perhatian dan mengungkapkan pandangan dan perasaan, malahan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Nah, saat bermain musik, seseorang menggunakan multi indrawi dalam satu waktu yang bersamaan atau simultan. Dalam satu waktu yang bersamaan, membuat pemusik itu menjadi orang yang super terampil secara indrawi. Kita masuk pada bagian musik dan kesehatan jiwa atau kesehatan rohani. Saya bisa katakan ini adalah komponen yang sangat penting dari musik itu sendiri. Ketika Anda berada dalam situasi optimis, berani, memiliki semangat, Anda pantang menyerah, Anda yakin dengan apa yang Anda lakukan, Anda puas, tenang, nyaman, bahagia, itu adalah tanda-tanda bahwa Anda memiliki rohani yang sehat. Nah, bagaimana musik bisa menuntun kita kepada kondisi seperti ini? Musik itu sebenarnya adalah makanan bagi jiwa. Mendengarkan musik yang tepat di saat yang tepat akan memberikan semangat dan ketenangan, memberikan kekuatan bagi jiwa. Secara estetika, musik itu memperindah jiwa. Nah, keindahan ini sangat ditentukan oleh aspek ruang dan aspek waktu. Musik bagi orang Jawa berbeda dengan keindahan musik bagi orang Jepang. Berbeda dengan keindahan musik bagi orang Cina. Masing-masing memiliki tangga nada dan alat instrumen tertentu. Kalau kita terbiasa makan dengan makanan ala Minahasa misalnya, akan susah bagi lidah dan pikiran dan otak kita untuk menyesuaikan dengan makanan ala Meksiko atau India. Kari,
kari India dengan kare Jawa atau kare masakan kari di Manado itu berbeda meskipun namanya sama. Begitu juga dengan musik. Butuh waktu untuk melihat keindahan musik di ruang yang berbeda dari apa yang kita hadapi sehari-hari. Kalau saya terbiasa dengan suling, maka ketika mendengar bunyi suling dengan tangga nada tertentu, hati saya itu merasa damai, merasa tenang. Ini adalah faktor culture. Dan berbeda kenikmatan atau keindahan musik di setiap culture. Kalau tadi berdasarkan ruang, sekarang berdasarkan waktu. Orang-orang opa-opa kita atau nenek-nenek kita yang terbiasa hidup dengan lagu-lagu balada zaman tahun 50-an pasti berbeda dengan anak-anak sekarang yang terbiasa dengan musik kontemporer yang seperti sekarang ini. Nah, ini adalah pengaruh ruang, pengaruh waktu. Komunitas yang biasa melakukan atau menyanyikan lagu-lagu himnal di tahun 1700-an pasti berbeda dengan komunitas yang dimulai pada tahun 1900 atau 2000-an yang menggunakan musik dengan band set. Sebelum pengembangan piano, string, orkestra, dan harmonisasi himne, orang-orang memakai alat suling, rebana, gitar, dan sebagainya. Setelah era klasik, era modern, peralatan dan sifat lagu menjadi lebih simpel. Dan ini digemari oleh anak-anak kita. Kalau tadi saya sebutkan bahwa musik adalah makanan bagi jiwa, sekarang saya masuk pada bagian yang kedua, musik dapat menyembuhkan jiwa. Penelitian jurnal Music and Medicine menunjukkan hasil yang positif dalam penyembuhan jiwa anak panti asuhan dengan menggunakan musik. Sandy Curtis, profesor di Concordia University, merangkul musisi-musisi profesional untuk bekerja sama dengan terapis profesional dalam menangani anak-anak yang sakit jiwa atau sakit kejiwaan berumur sekitar 18 sampai 91 tahun dalam sebuah penelitian yang berdurasi 15 sampai 60 menit. Tujuannya adalah untuk menanggulangi penderitaan kejiwaan dari anak-anak panti asuhan, memberikan mereka relaksasi, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian lanjutan yang dipublikasikan PLOS lebih ke arah bagaimana musik mempengaruhi mood. Jacob Lolich dan Maike Meurs menemukan bahwa tidak saja mood seseorang dapat bergeser, tetapi juga persepsi visual. Mereka meneliti sejumlah orang yang diperdengarkan musik dan diperhadapkan dengan gambar wajah, dua wajah yang berbeda. Wajah pertama adalah wajah dengan raut senang, wajah kedua adalah raut muram. Nah, hasilnya ketika orang-orang mendengarkan musik yang riang, mereka cenderung melihat wajah yang riang. Hasil ini terlihat bahkan ketika mereka disodori gambar wajah yang muram. Musik yang riang menghadirkan senyum di wajah. Walaupun gambar wajah muram yang disodori, tetapi musik riang yang didengarkan, mereka cenderung untuk melihat atau memalingkan pandangan ke arah wajah yang senang. Cochrane Review di tahun 2010 mengungkapkan bahwa terapi musik dapat menyembuhkan otak yang cedera. Mereka mereview 7 penelitian dan merangkul 184 partisipan. Hasilnya, bahwa musik terapi dapat menolong memperbaiki kemampuan berjalan dan lainnya. Adalah seorang yang bernama Melody Gardot. Dia menderita cedera otak di tahun 2003 karena kecelakaan dan disarankan untuk memanfaatkan musik bagi penyembuhannya. Nah, Gardot memulai dengan menyanyikan lagu-lagunya orang lain, lagu-lagu yang ditulis orang lain. Dan kemudian menulis lagunya sendiri. Dia menjadi sembuh dan memilih karir sebagai seorang musik terapis. Ada banyak lagu-lagu yang dapat memberikan ketenangan atau keyakinan dalam diri ketika kita dengarkan. Satu lagu dari pencipta lagu yang terkenal di Indonesia yang sangat populer. Syair lagunya seperti ini dan saya sangat terkesan.
Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah misteri ilahi. Darinya cobaan adalah ujian kehidupan. Nah, ini adalah lagu yang menandakan satu pengakuan dan ketidakberdayaan sebagai seorang manusia yang hanya bisa terima dengan kenyataan dan melewati ujian demi ujian dalam kehidupan dengan satu keyakinan bahwa ada ilahi, ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Nah, ini kan satu janji khususnya kepada dua orang yang saling mencintai untuk tetap yakin dengan langkah yang mereka sudah putuskan, yang mereka sudah pilih. Kasih sahabat dunia tiada yang kekal, tetapi kasih Yesus tak pernah gagal. Nah, lagu-lagu seperti ini bila Anda dengarkan di saat jiwa Anda bergolak, ya, akan memberikan ketenangan dan kepastian, keyakinan bagi rohani Anda. Dan inilah yang dinamakan dengan kekuatan Anda, keyakinan. Ya, orang banyak mencari kepada keyakinan. Ini keyakinan yang memberikan kepastian bagi hidupnya. Dan inilah kekuatan hidup manusia, spirit atau rohani. Jadi musik yang memberikan keyakinan adalah musik-musik yang membantu kita relaksasi. Musik yang membuat kita pasrah, kita tenang, kita damai. Ada yang merasa nyaman mendengarkan piano saja. Ada yang merasa tenang mendengarkan alunan suling. Ada yang merasa tenang dengan gitar saja, dimainkan secara harmoni atau melodi. Itu adalah sumber-sumber ketenangan jiwa, dan itu diberikan oleh musik. Sebelum menutup tayangan ini, saya akan mengarahkan kita kepada cara memanfaatkan musik bagi kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Yang pertama, dengarkan musik. Yang kedua, mainkan alat musik. Yang ketiga, bernyanyilah. Semoga kita memperoleh kesehatan yang optimal di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salam sehat seutuhnya.